Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, wabil khususnya di seluruh Indonesia, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan hari ini teman-teman bertambah sehat lagi, bertambah semangat lagi, bertambah bertambah lebih gairah lagi, dan mudah-mudahan benar-benar dikatakan sehat walafiat dan benar-benar pulih teman-teman. Jumpa lagi teman-teman bersama Bang Andi ataupun Kang Nandi di channel YouTube-nya saya, yaitu Kang Sunandi. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan adanya channel saya, ya ada tentang video-video saya, mudah-mudahan ini jalan buat teman-teman agar teman-teman bisa menuju sehat dan sehat kembali. Dan ini mudah-mudahan menjadikan sabab video-video saya, menjadikan sabab agar teman-teman lebih semangat lagi, syukur-syukur bertambah sehat walafiat, bertambah pulih total, amin Allahumma amin. Ya paling tidaknya teman-teman dengan adanya video-video saja menjadikan video-video saya menjadikan wasilah buat teman-teman, minimal bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan di rumah teman-teman. Mudah-mudahan dengan videonya ini bisa menemani teman-teman yang gundah gulana, yang sedang merasakan gak enak dan sebagainya. Insya Allah dengan adanya video-video saya menjadikan bertambah semangat lagi, biar teman-teman lebih fresh lagi teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan bahas yaitu dengan tema bagaimana caranya untuk mengenali anxiety disorder teman-teman. Ini teman-teman harus tahu dan harus paham, biar kenapa? Biar teman-teman tuh nggak panik, ataupun teman-teman itu nggak cemas ketika ada sensasi datang. Jadi teman-teman harus bisa membedakan gitu kan, mana yang penyakit parah, mana yang penyakit dikatakan ringan-ringan saja, ataupun kita bisa mengenal, setidaknya kita bisa mengenal apa sih anxiety psikomatis disorder itu teman-teman. Baik, tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip video-video saya teman-teman, biar teman-teman itu tahu langkah-langkahnya, tahu bagaimana ketika sensasi datang untuk menghadapinya, biar teman-teman nggak panik lagi, biar teman-teman nggak cemas lagi. Baik teman-teman, yang baru bergabung teman-teman di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman, itu subscribe terlebih dahulu, jangan lupa share, komen, like-nya teman-teman. Kenapa? Jujur teman-teman, kalau bertambah subscribe-nya itu otomatis video-video saya akan berkembang teman-teman. Kalau sudah berkembang video-video saya teman-teman, yang itu juga untuk menambah penyemangat saya teman-teman untuk terus mengupload, memberikan suatu kabar seputar asam lambung gut anxiety psikomatis. Baik teman-teman, sekali lagi saya di sini bukan ahli teman-teman. Kedua, di sini saya bukan dokter teman-teman. Saya menceritakan tentang hal-hal seputaran asam lambung gut anxiety psikomatis itu. Ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu teman-teman, yang pernah saya alami teman-teman. Nah baik teman-teman, kita kembali ke tema teman-teman. Jadi tema kali ini agar kita bisa mengenali apa itu anxiety, apa itu psikomatis, apa itu disorder teman-teman. Nah gini teman-teman, kadang-kadang kan yang namanya punya asam lambung gut anxiety psikomatis teman-teman, itu sensasi sedikit timbul itu panik deh. Pergi ke luar juga udah takut dipaksain, tetap ada paniknya. Nah di situ teman-teman, ketika ada di suatu keramaian, ketika kita lagi sholat Jumat ataupun pergi jalan-jalan ataupun belajar untuk keluar rumah teman-teman, itu teman-teman yang punya anxiety psikomatis disorder itu teman-teman, itu perasaannya dia akan dapat stres teman-teman. Jadi teman-teman biar paham, biar tahu teman-teman ya. Jadi anxiety itu apa, disorder itu apa. Jadi anxiety disorder itu teman-teman, ketika kita ada di keramaian, ketika kita pergi keluar, dipaksakan, lemas-lemas dipaksakan, terus di rumah walaupun di dalam rumah, dalam kesendirian, itu timbulnya apa teman-teman? Timbulnya yaitu satu, keringat dingin teman-teman. Satu, keringat dingin. Yang kedua itu tremor teman-teman. Nah kedua tuh tremor. Yang ketiganya itu perut kayak berasa begah gitu. Terus yang keempatnya yaitu ulu hati mengganjal, sampai ke kerongkongan itu kayak kering teman-teman. Terus kepala keliangan. Terus dada sebelah kiri ataupun sebelah kanan dia akan sakit sampai tembus walikat belakang teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak boleh panik ya gitu, nggak boleh panik. Itu hanya dikatakan itulah ciri khas anxiety disorder teman-teman. Jadi karena yang penderita asam lambung gut anxiety psikomatis itu wajar teman-teman. Jadi jangan suka mendiagnosa diri tentang jangan sampai mempunyai panic attack teman-teman.
Walaupun ini memang udah ciri khas yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, otomatis jatuhnya akan ke panic attack teman-teman, karena cemas berlebih. Kok bisa begitu Kang? Ya, karena asam lambung, anxiety, psikomatis itu teman-teman, asam lambung, anxiety, psikomatis itu dengan ciri khasnya seperti itu. Contoh, seperti jantung deg-degan, tidak beraturan. Kenapa? Karena dia udah stres. Awalnya dia selalu memikirkan tentang sensasi teman-teman. Setelah kita ini terlalu memikirkan sensasi, fokus ke satu sensasi, akhirnya timbul, dia akan mendiagnosa sendiri. Oh ini jangan-jangan gue begini nih, jangan-jangan gue begini nih, jangan-jangan saya hidup nggak lama lagi, jangan-jangan saya mau meninggoy ini, jangan-jangan saya mau meninggoy ini, begitu aja. Itu yang ciri khas namanya yang punya anxiety psikomatis teman-teman, ya dikatakan disorder teman-teman. Nah, penjelasannya di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman bagi yang mengalaminya dimanapun teman-teman berada, entah itu di pasar, di keramaian, di tempat ibadah, ataupun di dalam rumah gitu, di saat lagi sendirian teman-teman. Nah, ketika lagi sensasi itu timbul, dikatakan sensasi timbulnya itu timbul kayak jantung berdebar, keringat dingin keluar, tremor juga, terus apalagi keliengan, telinga berdenging, mata buram, perut terasa begah, terus ulu hati mengganjal. Nanti dampaknya akan bolak-balik ke kamar mandi. Kalau nggak dia beser kencing, dia akan mencret teman-teman. Itu dampak dari stres teman-teman. Jadi jangan takut. Itu ciri khas anxiety disorder. Jadi teman-teman biar paham. Jadi nanti setelah menonton video-video saya, teman-teman jangan panik. Ketika di rumah dimanapun sensasi itu datang, itulah ciri khas asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis disorder teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman dimanapun teman-teman berada lah intinya, kalau ada sensasi itu timbul, pokoknya jangan panik. Ya dengerin, jangan panik, karena itu merupakan sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Jadi nggak boleh panik teman-teman. Satu di situ. Nah, yang keduanya teman-teman, selain itu hanya ciri khas, ya, yang keduanya selain itu hanya ciri khas, bukan hanya ciri khas saja, memang dikatakan sensasinya sangat horor teman-teman, sensasinya sangat horor banget itu. Tapi teman-teman, sekali lagi, bukan merupakan penyakit berbahaya. Asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis disorder ini yang dikatakan tadi sensasinya yang nimbul, ada jantung kayak berdebar, nggak stabil. Terus yang kedua pusing keliengan, yang ketiga mata burem, yang keempatnya dikatakan ulu hati seperti mengganjal, terus perut begah, pinggang sakit, jantung rasa berdebar, terus sampai sakit sampai tembus belakang dan sebagainya. Itu teman-teman nggak boleh panik teman-teman. Loh kenapa? Kita sudah tahu kalau itu adalah sensasi tanda ciri khas anxiety disorder gitu. Jadi kira-kira bahaya nggak Kang? Nggak bahaya, nggak bahaya. Orang yang punya anxiety itu wajar. Contoh begini teman-teman ya. Kita pergi ke suatu tempat yang dikatakan menakutkan di malam hari, padahal nggak akan terjadi apa-apa. Walaupun ada apa-apa itu teman-teman, nggak mungkin setan itu memakan kita, bahasanya begitu. Kita coba tuh dipaksain, cemasnya ada, takutnya ada, jantungnya deg-deg-deg, takut ada yang menampakkan dan sebagainya, takutnya ada yang dia was-was terlebih dahulu. Lah itu namanya anxiety disorder teman-teman. Dia berpikir kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu ini yang orang punya anxiety psikomatis disorder ini yang begini teman-teman. Makanya sebetulnya asam lambungnya itu sembuh gitu ya, asam lambungnya itu bagus, udah sembuh sebetulnya, 1 bulan pun asam lambung sembuh. Cuman psikomatis, anxiety-nya, terus juga selain anxiety-nya, psikomatisnya ataupun disordernya dia masih jalan teman-teman. Ketika dia masih jalan pun juga dia tidak akan bisa untuk untuk mengontrolnya. Akan dia terlalu udah panik terlebih dahulu, akan dia menimbulkan cemas berlebihan. Makanya dia ketika dia cemas, sudah mulai cemas teman-teman, dia akan keluar keringat dingin teman-teman. Keringat dingin keluar, tremor juga ada, terus gelisah, pikiran nggak enak, perasaan nggak nyaman. Itu tapi sebetulnya teman-teman aman gitu teman-teman. Jadi nih saya berbagi sharing ini penting banget ini. Jadi teman-teman harus bisa mengenali apa itu anxiety. Jadi teman-teman juga harus bisa mengenali apa itu disorder teman-teman. Ya ini ciri khasnya. Jadi yang sekian ratusan bahkan ribuan kolom komentar yang komentar di kolom komentar saya teman-teman, itu sebetulnya sensasi-sensasi itu yang dikatakan ciri khas anxiety psikomatis disorder teman-teman. Jadi
Tidak ada yang mencurigakan yang dikatakan gangguan bahaya, bukan. Jadi ingat, penderita asam lambung anestesi psikomatis itu bukan merupakan penyakit bahaya, bukan merupakan penyakit berbahaya. Tapi itulah ciri khas anestesi psikomatis disorder, teman-teman. Jadi memang tidak berbahaya, tapi kitanya nggak enak. Makanya dari sini teman-teman, yang kita harus lawan hanya dua, teman-teman. Yang kedua mental gadungan ini. Mental gadungan kita lawan, itu kan. Mental kalengan ini kita lawan. Kalau mental gadungan dan mental kalengan ini kita nggak lawan, kita pasrah dengan keadaan seperti ini, kapan kita akan bangkit, teman-teman? Walaupun ciri khas seperti ini, anxiety disorder itu bakal sembuh, yakin teman-teman. Yakin teman-teman bakal sembuh. Cuman teman-teman, kalau kita nggak tidak menjalankan metode-metodenya, teman-teman, itu agak lama. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, teman-teman. Itu karena masih menghantuinya, gitu kan. Nah, kalau kita menjalankan dengan metode-metodenya, insya Allah teman-teman akan cepat. Contohnya apa? Nih teman-teman ya. Contohnya saya, teman-teman. Lihat saya, teman-teman. Tolong lihat saya. Saya itu dikatakan sudah iritasi, lambung luka. Dikatakan di lambung itu, saya diperiksa di rumah sakit itu termasuk saya orang paling parah, teman-teman. Ada luka, iritasi dan sebagainya. Nah, dari situ dari luka dan iritasi itu termasuk saya itu jorok, teman-teman. Saya berusaha untuk menjalankan ini metode-metode dari dokter, teman-teman. Tapi nyatanya, teman-teman, saya sekian tahun itu nggak ada perubahan, obatnya itu aja, teman-teman. Jadi saya pada waktu itu memutuskan tidak ketergantungan pakai obat. Saya lepas obat itu. Lepas itu berapa bulan itu kan, saya nggak mau udah pakai obat lagi pula, juga saya nggak bisa nelen obatnya, nggak bisa. Nah dari situ saya, teman-teman, saya akan mengambil metode-metode itu. Emang sempat lama terus karena saya pengen, saya nggak boleh ketergantungan seperti ini terus, saya nggak boleh kayak begini terus, saya harus bangkit nih, saya harus bangkit. Nah modal utama itu semangat, teman-teman. Dari situ saya mencoba untuk bangkit. Nah untuk bangkitnya saya akan terapkan metode saya. Pagi saya bangun jam 6, saya sarapan, lalu saya jalan setelah sarapan sambil tunggu 15 menit atau 20 menit supaya nasi turun dulu, baru saya pada waktu jalan kaki. Pada waktu pertama saya jalan kaki itu sekitar 40 sampai 40 sampai 40 menit, teman-teman. Kalau nggak kuat 15 menit saya berhenti dulu, terus saya pusing, saya kelengan, saya bilang udah diam kayak terasa mau pingsan, tapi saya sambung lagi. Udah agak enakan, saya sambung lagi. Terus aja begitu saya lakukan setiap hari, teman-teman. Gitu. Saya olahraga sambil berjemur itu kalau nggak salah sampai jam 7 sampai selesai sampai jam 8, teman-teman. Nanti saya gerakan lagi kurang puas, jam 9 itu saya gerak-gerakan sambil berjemur, teman-teman. Itu yang saya lakukan setiap harinya. Bahkan sampai sekarang pun, walaupun saya di luar kota, walaupun saya lagi kemanapun, saya diusahakan kalau ada kesempatan saya tetap olahraga, teman-teman. Karena buat saya pribadi tuh olahraga tuh enak, teman-teman. Kita makan apa aja bebas, kalori kebakar dan sebagainya, itu sangat penting nih. Nggak usah olahraga yang muluk-muluk, yang berat-berat. Kita jalan kaki aja, teman-teman. Itu jalan kaki sangat luar biasa pokoknya, teman-teman. Nah, terus juga itu juga untuk mengembalikan daya imun kita yang dikatakan yang tadinya imunnya kurang bagus jadi stabil, bagus, teman-teman. Aliran darah lancar, oksigen juga lancar. Maka sensasi tidak akan balik lagi, tidak akan kembali lagi, teman-teman. Terus yang punya hipertensi juga bagus, gitu kan. Itu jangan khawatir. Jadi teman-teman yang merasa tadi di kolom komentar saya itu banyak, Kang sakit pinggang bagaimana? Wajar. Gitu. Karena kita ini kurang gerak. Kedua, minum air hangatnya kurang. Maka tolong teman-teman perbanyak air hangat. Terus metode seperti kayak jalan kaki, olahraga di pagi hari seperti jalan kaki 30 atau 15 menit setiap hari kita lakukan. Terus minum air hangat 8 sampai 10 gelas, jangan sampai kurang, teman-teman. Jangan sampai kurang. Nah, terus dijaga 3P-nya, pola makan. Pola makan itu bukan hanya makanan saja, tapi perhatikan jenis makanannya, teman-teman. Nah, kalau masa-masa awal-awal pemulihan, teman-teman, yang berminyak-minyak itu hindari dulu. Pedas, minyak, terus asam, hindari dulu, gitu. Itu dulu saya begitu, teman-teman. Tapi kalau saya dulu itu emang bandel. Saya ngerokok, saya udah pedas, saya makan, pokoknya bebas lah, saya makan aja pokoknya. Selama dia halal, saya makan aja. Itu dulu itu, teman-teman. Tapi jangan ditiru, teman-teman ya. Biar lebih cepat tambah pulih lagi. Jadi ingat, teman-teman, untuk pengenalan anxiety disorder ya, itu wajar. Karena ciri khas daripada anxiety disorder itu perasaan gak enak. Pikiran selalu gundah gulana, mata buram, terus kepala keliengan, serasa kayak mau pingsan, seolah-olah kayak mau meninggoy gitu, teman-teman. Terus dada berdebar, jantung itu, dada terama sangat sakit, itu bagian sini sakit nih, bagian sini sakit, teman-teman. Terus bagian itu wajar karena otot kita nih kanan kiri tergantung. Kalau ada yang sebelah kanan berarti otot kanannya lemah.
sebelah kiri, oh otot kirinya yang lemah. Itu wajar, karena apa? Penegangan dari reflux, asam lambung naik gitu kan. Karena kita punya anxiety, jadi pikiran kita udah kemana-mana. Itu wajar, ciri khas anxiety disorder teman-teman. Makanya dia akan menimbulkan panic attack, panik yang dikatakan paniknya sangat luar biasa, punya kekhawatiran. Seolah-olah nih dada sakit, dia mendiagnosa seolah-olah jantung. Jangankan dada yang sakit teman-teman, ngomong mencret aja teman-teman, BAB mencret, terus beser aja dia selalu pikirin, selalu tengok, padahal kotorannya sendiri BAB jadi tengokin, aduh kenapa ya gue mencret ya. Itu dulu saya begitu teman-teman. Terus setiap kuku nih saya liatin, kuning gak ya, jangan-jangan saya penyakit parah nih, jangan begitu aja. Jangan-jangan leher lagi sakit nih, kepalanya lagi sakit, telinga lagi berdenging gitu kan. Itu yang punya anxiety disorder teman-teman, itu sangat mengganggu teman-teman. Itu jadi berpikir, waduh kayaknya gua nggak lama lagi nih, kayaknya gua mendekati kematian ini. Aduh ini saya begini lagi, selalu berpikir seperti itu teman-teman. Itu wajar. Kenapa? Karena yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu memang seperti itu ciri khasnya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini merupakan bukan penyakit berbahaya, Jadi jangan takut, jangan cemas teman-teman. Jadi kalau menurut dokter nih teman-teman, kalau sudah diperiksa bolak-balik ke IGD, bolak-balik ke rumah sakit, kata dokter apa? Pak, Bu, aman kok, ini asam lambung. Ini asam lambung. Ini hanya anxiety psychosomatis saja. Ini Bapak terkena gini. Ya sudah. Jangan berpikir tentang ginjal, jangan berpikir tentang jantung. Ya sudah. Kurang bagaimana? Dokter itu sekolahnya mahal loh. Gitu. Jadi kita percaya. Dulu itu awalnya juga saya sama. Makanya saya setiap kumat masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit sampai 25 kali. Saya dalam tempo berapa bulan ya? 4 bulanan lah ya, 6 bulanan lah, sekitar 6 bulanan itu bolak-balik IGD. Kenapa? Karena penasaran. Setiap rumah sakit, dan itu dari rumah sakit ecek-ecek sampai rumah sakit terbesar, dari dokter yang sedang sampai termahal. Saya mencoba teman-teman. Makanya saya tadi mengatakan di video-video sebelumnya itu waktu live, duit 1 tas aja ada habis teman-teman. Dalam 1 bulan itu duit 1 tas habis itu, bolak-balik sini. Saya pengen tahu. Ya hasilnya asam lambung GERD anxiety psychosomatis. Sampai dokter pun sampai jengkel ke saya tuh, Pak tenang aja Pak. Yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu jauh dari pada kematian dan tidak ada sejarah. Pasien meninggal cuma gara-gara asam lambung, nggak ada sejarah gitu. Jadi nggak apa-apa, cuman mengganggu, nggak enak gitu. Nah, yang punya anxiety psychosomatis itu pikirannya enggak teman-teman. Ya sama, dulu juga saya seperti itu. Ternyata saya udah yakin dengan metode-metode diagnosa dokter, karena bukan 1-2 rumah sakit, bukan teman-teman, puluhan. Diponisnya hanya asam lambung, obatnya itu aja. Ya Allah, ini suruh gimana? Ya udah, saya yakin saya nggak apa-apa, walaupun sakit, perasaan nggak enak, gundah gulana, saya paksain. Makanya saya nekat teman-teman pada waktu itu. Saya coba teman-teman, dan di situ saya jalankan metodenya. Saya melawan mental kalengan ini. Saya lawan mental gadungan ini. Saya lawan dengan sekuat-kuatnya. Saya harus bisa pokoknya. Walaupun terasa amat sangat mau pingsan, tapi tidak terjadi pingsan teman-teman. Jadi buat teman-teman pun dimanapun teman-teman berada, tolong kita asah mental kita menjadi mental yang kuat. Jangan sampai jadi mental gadungan, jangan sampai jadi mental tempe teman-teman. Buang itu mental tempe, buang mental gadungan. Insya Allah teman-teman nggak apa-apa, teman-teman itu sehat kok. Yang punya asam lambung GERD anxiety psychosomatis nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir, karena ini merupakan penyakit ringan, gangguan rumahan saja. Hanya olahraga di pagi hari, jalan kaki, perbanyak minum air hangat, terus jaga 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup teman-teman. Pola makan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pola makan tuh jangan terlalu banyak memantang, jangan, biasa aja, hanya tolak ukurnya aja. Kalau kita mau makan, tapi jangan sampai nunggu lapar teman-teman gitu kan. Terus juga perhatikan jenis makanannya, jangan sampai yang awal-awal nih ya, jangan sampai memancing asam lambung naik. Nah, kita hindari itu seperti itu teman-teman. Itu yang awal-awal, kalau yang awal-awal masa pemulihan gitu, yang dikatakan masih 40-50% gitu, di fase 40-50% teman-teman. Tapi kalau sudah 80 sekian malah bebas gitu, hanya tolak ukurnya saja kita batasin. Tuh, maka jangan terlalu banyak, biasa asal kita sering, nggak apa-apa teman-teman. Terus pola pikir, jangan suka berpikir yang tidak-tidak, jangan suka berpikir yang bukan-bukan.
terutama jangan suka mendiagnosa diri sendiri, jangan suka mendiagnosa tentang penyakit diri sendiri, jangan. Karena itu efek stresnya hari ini sensasinya bisa 3 hari nggak hilang teman-teman gitu, hilang timbul nantinya dalam tempo 3 hari tersebut. Nah itu dari pola pikir. Nah terus juga pola hidup. Nah pola hidup itu tolong teman-teman, yang masih keliengan, yang masih merasa lemas teman-teman, terus yang masih perasaannya nggak enak teman-teman ya, masih punya pikirannya banyak. Nih teman-teman, pola hidup ini dijaga. Kenapa? Jangan bergadang dulu teman-teman. Karena daripada memang asam lambung anestesi psikomatis itu teman-teman paling susah tidur teman-teman. Diusahakan harus bisa tidur ataupun istirahat malam teman-teman, harus, karena penting biar tidak kita nggak keliengan, biar kita dada nggak sakit, biar tidak menimbulkan sensasi yang datang teman-teman. Jadi dijaga pola istirahatnya di malam hari, paling malam jam 10 di program, hindari tidur siang. Nah itu teman-teman, hindari tidur siang, banyakin aktivitas biar kita malamnya itu bisa tidur maksimal teman-teman. Nah gitu, jadi yang pertama sampai yang sekarang itu dengan video-video saya dan konten kali ini teman-teman, itu dengan sebutan asam lambung GERD, anxiety psychomotor disorder teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu apa itu anxiety disorder itu apa. Maka inilah sensasi-sensasi ciri khas anxiety disorder teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan nggak perlu cemas. Ingat teman-teman, saya menerangkan dengan video dengan berdasar pengalaman saya yang saya sekarang terangkan. Itu saya dulu pernah konsultasi bersama orang-orang yang ahli, makanya saya bisa menerangkan seperti itu karena saya juga pernah konsultasi 3 kali. Jadi ternyata anxiety disorder itu memang sensasi seperti ini. Ternyata saya rasakan, oh benar, dan ini merupakan bukan penyakit berbahaya. Ini penyakit enteng-enteng saja, walaupun perasaannya dan sangat mengganggu itu nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oke? Nah di situ. Jadi untuk kali ini, untuk saat ini teman-teman gak usah khawatir. Apapun yang terjadi, apapun sensasinya, itu nggak perlu khawatir, cuekin, belajar masa bodoh. Insya Allah nanti kalau udah seperti itu nanti akan timbul penyemangat diri dan itu mendekati sembuh teman-teman. Itu cepat, sembuhnya cepat. Saya pun juga dari 50 langsung ke 90 sekian itu. Alhamdulillah perubahannya itu sangat lumayan. Metode-metode dijalankan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman video-video saya bermanfaat buat teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan wasilah jalan untuk sembuh buat teman-teman. Bahwa ternyata kalau yang selama kita alami itu bukan penyakit berat, bukan. Ternyata hanya penyakit biasa-biasa aja. Kita jangan dibodohin sama lingkaran setan. Kita jangan dibodohin dengan mental-mental gadungan. Jangan sampai dibodohin dengan mental-mental kaleng. Bangkit untuk sehat. Kembali pulih untuk menjalankan rutinitas sehari-harinya. Insya Allah akhir kalam yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan dan makan khotowan insan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali ada kekurangan di video ini, ada salah-salah kata, ya saya mohon maafnya. Nanti saya akan lanjut lagi di video selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.